Halo teman-teman ATLM, jumpa lagi dengan saya di channel Lab Medic Official. Di video kali ini, kita sama-sama akan belajar tentang soal-soal di bidang hematologi part 2. Nah, bagi teman-teman yang akan menghadapi tes ujian kompetensi, tes P3K, maupun tes SKB CPNS ATLM, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Soal nomor 1. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan hitung jumlah trombosit secara manual. Reagen yang dipakai adalah berfungsi untuk membedakan sel dengan kotoran karena reagen tersebut menyebabkan trombosit berwarna biru. Apakah reagensia yang dipakai dalam pemeriksaan tersebut? A. Hayem. B. Amonium oksalat. C. Reseker. D. BCB. E. Tur. Jadi, inti dari pertanyaan soal ini yaitu reagen apa yang dipakai untuk pemeriksaan hitung jumlah trombosit secara manual. Akan tetapi, ketika dilihat di mikroskop, sel trombositnya itu berwarna biru. Nah, jawaban yang sesuai adalah C, yaitu Reseker. Nah, jadi dari beberapa pilihan ini, larutan A ini dipakai untuk pemeriksaan hitung jumlah eritrosit. Nah, sedangkan B, yaitu amonium oksalat, itu dipakai untuk pemeriksaan hitung jumlah trombosit secara manual, tapi dia tidak mewarnai trombosit. Nah, sementara di pertanyaannya yaitu yang bisa mewarnai trombosit warna biru. D, larutan BCB. Nah, larutan BCB ini dipakai untuk pemeriksaan retikulosit. E, larutan TURK. Nah, larutan TURK ini dipakai untuk pemeriksaan hitung jumlah leukosit. Nah, jadi jawaban yang sesuai itu adalah C, yaitu Reseker. Nah, hal ini kalau dilihat dari segi komposisi, di mana Reseker itu mengandung asam asetat glasial, gentian violet, dan aquades. Di mana asam asetat glasial ini berfungsi untuk melisiskan sel-sel darah yang lainnya, sedangkan gentian violet berfungsi untuk mewarnai sel trombositnya menjadi warna biru, dan aquades itu sebagai pengencernya. Nah, makanya jawaban yang sesuai yaitu C. Next. Soal nomor 2. Seorang pasien rawat inap dipersiapkan untuk menjalani operasi. Maka dokter meminta pemeriksaan APTT dan PT untuk pasien tersebut. Sesuai dengan jenis pemeriksaan, maka dibutuhkan sampel darah vena dengan penambahan antikoagulan. Proses sampling menggunakan tabung vakum. Apa warna tabung untuk pemeriksaan tersebut? A. Merah. B. Hijau. C. Biru. D. Ungu. E. Kuning. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 2 ini, seorang ATLM mau melakukan pemeriksaan koagulasi yaitu APTT dan PT. Nah, tabung apa yang sesuai untuk pemeriksaan tersebut? Nah, jawabannya yaitu C, tabung yang tutup warna biru. Nah, kenapa harus pakai tutup tabung warna biru? Karena untuk pemeriksaan koagulasi itu harus menggunakan antikoagulan natrium sitrat. Nah, sementara tabung natrium sitrat itu berwarna tutup biru. Nah, untuk tabung tutup merah ini biasa dipakai untuk pemeriksaan kimia klinik, di mana tabung tutup merah itu
ada yang mengandung clock aktivator dan ada yang tanpa clock aktivator. Yang B ini biasa juga dipakai untuk pemeriksaan kimia klinik, di mana warna hijau yang mengandung antikoagulan heparin. D ini biasa dipakai untuk pemeriksaan hematologi yang mengandung Na2 EDTA, dan warna kuning ini biasa dipakai untuk pemeriksaan kimia klinik yang mengandung gel dan clock aktivator di dalamnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu kutub biru yang mengandung natrium sitrat. Soal nomor 3. Seorang ATLM sedang memeriksa jumlah trombosit secara manual. Sejumlah darah dipipet sampai angka 1, lalu pengencer sampai tanda 101. Dihitung pada 5 kotak sedang, ditemukan 50 trombosit. Berapakah jumlah trombosit yang sebenarnya? A. 150.000, B. 200.000, C. 225.000, D. 250.000, E. 252.000. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal tersebut yaitu berapa jumlah trombosit yang sebenarnya berdasarkan hasil perhitungan jumlah trombosit yang didapatkan oleh ATLM dengan metode manual. Nah, hasil yang diperoleh ini harus dihitung menggunakan rumus untuk mendapatkan jumlah trombosit. Nah, jadi jawaban yang sesuai yaitu 250.000. Nah, jadi cara menghitung untuk di soal ini, di mana untuk pemeriksaan trombosit itu harus dihitung sampai 25 kotak sedang, sedangkan di sini dia hitung hanya 5 kotak sedang. Artinya ada 20 kotak sedang yang tidak diketahui jumlah trombositnya. Nah, dari 5 kotak sedang dia peroleh 50 trombosit. Nah, makanya untuk menghitung jumlah trombosit, faktor perhitungannya yaitu 1000. Jadi kalau kita hitung, nah jadi teman-teman jangan langsung mengkalikan 50 kali faktor perhitungan trombosit. Nah, teman-teman harus mendapatkan jumlah yang sesuai terlebih dahulu berdasarkan volume kamar hitung. Nah, untuk mendapatkan jumlah yang sesuai berdasarkan volume kamar hitung, teman-teman harus mengkalikan 50 ini dikali 5 untuk mendapatkan jumlah dari 25 kotak sedang. Nah, 50 kali 5 yaitu 250. 250 itu yang dikalikan dengan faktor perhitungan trombosit, di mana 250 kali 1000 maka didapatkan jumlah yaitu 250.000. Next. Soal nomor 4. Pasien datang ke laboratorium membawa surat pengantar untuk pemeriksaan darah. Keluhan yang dialami adalah demam 4 hari dan nyeri perut. Hasil pemeriksaan hitung jenis ditemukan sel yang berasal dari leukosit yang bergranula. Sel tersebut pada kondisi normal memiliki jumlah di bawah 2% dari total leukosit. Granula pada sitoplasma besar-besar, kasar, dan terwarnai biru gelap. Granula mengandung mukopolisakarida asam hyaluronat, dan sejumlah besar histamin. Apa jenis leukosit? Berdasarkan ciri-ciri tersebut,
A. Basofil, B. Eosination, C. Neutrofil segmen, D. Neutrofil batang, E. Monosit. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 4 ini di mana dia menanyakan apa jenis leukosit yang didapatkan berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditampilkan tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu basofil. Nah, dari ciri-ciri pertama yang dia tampilkan, sebetulnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan dari pilihan jawabannya. Di sini dia tulis sel tersebut pada kondisi normal memiliki jumlah di bawah 2%. Nah, di mana berdasarkan nilai normal jenis leukosit, basofil ini nilai normalnya yaitu 0 sampai 1%. Nah, jadi dari ciri-ciri pertama ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa jawabannya adalah basofil. Nah, begitupun dengan ciri-ciri lainnya, itu sudah sangat jelas bahwa jawabannya adalah basofil. Next, soal nomor 5. ATLM melakukan pengambilan darah vena pada seorang pasien rawat inap. Pasien tersebut akan menjalani prosedur operasi dengan dokter meminta pemeriksaan PT dan APTT. Bagaimana persiapan spesimen untuk pemeriksaan tersebut? A. 9 bagian darah vena dan 1 bagian natrium sitrat 3,8%. B. 4 bagian darah vena dan 1 bagian natrium sitrat 3,8%. C. 2 bagian darah vena dan 1 bagian natrium sitrat 3,8%. D. 1 ml darah vena dan 10 mikroliter EDTA 10%. E. 1 ml darah vena dan 1 mg EDTA. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal tersebut yaitu seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan koagulasi yaitu PT dan APTT. Berapa perbandingan antara darah dengan antikoagulan yang sesuai untuk pemeriksaan tersebut. Nah, jadi jawaban yang sesuai adalah B, yaitu 4 bagian darah vena dan 1 bagian natrium sitrat 3,8%. Nah, jadi perbandingan yang sesuai yaitu pertama di sini kita bisa melihat bahwa untuk pemeriksaan koagulasi antikoagulan yang dipakai yaitu natrium sitrat. Jadi secara otomatis pilihan D dan E itu sudah tereliminasi. Nah, di sini tinggal 3 pilihan A, B, dan C. Nah, pada pilihan ini kita fokus lagi di natrium sitratnya. Jadi natrium sitrat yang dipakai yaitu 3,8%. Nah, untuk mendapatkan volume yang sesuai, maka jawabannya yaitu 4 ml darah, 1 ml natrium sitrat 3,8%, ataupun misalkan dikecilkan volumenya, yang penting perbandingannya sesuai. Sedangkan pada pilihan A ini bisa dipakai apabila konsentrasi dari natrium sitratnya itu diturunkan menjadi 3,2%. Artinya pada konsentrasi natrium sitrat 3,8%, jawaban yang paling tepat itu adalah 4:1. Next, soal nomor 6. Seorang pasien pria umur 62 tahun dengan riwayat batuk beberapa minggu dengan riwayat pernah BTA positif. Dokter meminta pemeriksaan LED.
bahan pemeriksaan laju endap darah menggunakan antikoagulan Na2 EDTA 10%. Pertanyaannya, berapakah perbandingan darah dengan larutan pengencer pada kasus tersebut? A. 1:2, B. 1:4, C. 2:1, D. 4:1, E. 4:2. Jadi, inti pertanyaan dari soal tersebut, dia menanyakan berapakah perbandingan darah EDTA dengan larutan pengencer untuk pemeriksaan LED. Nah, jadi jawaban yang sesuai adalah 4:1, di mana untuk pemeriksaan LED yaitu kita memipet 4 bagian darah dan 1 bagian NaCl. Next, soal nomor 7. Dilakukan pemeriksaan hitung jenis leukosit dengan pewarnaan MyGreenWall. Setelah preparasi sediaan apus dicat dengan menggunakan MyGreenWall, hasil pewarnaan didapatkan sel leukosit mononuklear tanpa granulosit, kromatin inti memadat, dan sitoplasmanya berwarna biru. Apa nama sel dari ciri-ciri tersebut di atas? A. Monosit, B. Limfosit, C. Plasmosit, D. Granulosit, E. Metamyelosit. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 7 ini, dia menanyakan apa jenis sel dari berdasarkan ciri-ciri jenis sel leukosit yang didapat. Nah, jawaban yang tepat yaitu limfosit. Nah, kenapa limfosit? Karena berdasarkan ciri-cirinya yaitu dia katakan di sini tanpa granula. Jadi jenis sel leukosit yang tanpa granula itu ada 2, monosit dan limfosit. Nah, kromatin memadat, inti sel memadat. Nah, inti sel memadat itu dari kedua sel ini yaitu antara monosit dan limfosit yaitu limfosit. Terus sitoplasmanya berwarna biru muda. Nah, jadi berdasarkan ciri-ciri yang ditampilkan, maka sel yang paling tepat yaitu adalah limfosit. Next, soal nomor 8. Petugas flebotomi melakukan flebotomi vena untuk pengambilan darah vena. Parameter yang akan diperiksa berturut-turut ialah kadar hemoglobin, hitung sel leukosit, hitung jenis leukosit, laju endap darah, dan hematokrit. Pertanyaannya, tabung vakuum-kontainer manakah yang dipilih untuk keperluan tersebut? A. Vakuum-kontainer tutup merah, B. Vakuum-kontainer tutup ungu, C. Vakuum-kontainer tutup hijau, D. Vakuum-kontainer tutup biru, E. Vakuum-kontainer tutup abu-abu. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 8 ini, di mana dia menampilkan beberapa jenis parameter pemeriksaan, terus dia menanyakan apa jenis tabung yang sesuai untuk pemeriksaan tersebut. Nah, kalau dilihat dari distribusi jenis pemeriksaannya, yang diminta itu adalah pemeriksaan hematologi. Nah, pemeriksaan hematologi itu menggunakan berdasarkan dari jenis parameter pemeriksaan yang dimunculkan, maka jawaban yang tepat adalah vakuum-kontainer tutup ungu, di mana tabung warna ungu ini mengandung EDTA atau antikoagulan EDTA. Next, soal nomor 9. Seorang laki-laki 15 tahun dengan diagnosa anemia
melakukan pemeriksaan darah rutin, hasil pemeriksaan kadar Hb didapatkan 5 mg per desiliter, dan pada sediaan apus darah tampak gambar sebagai berikut. Nah, ini gambarnya ya teman-teman, yang ditunjuk Rapana. Pertanyaannya, apa sel yang ditunjuk? A. Teardrop cell, B. Mikrosit, C. Sel krenasi, D. Skistosit, E. Akantosit. Nah, jadi inti dari pertanyaan nomor 9 ini yaitu apa jenis sel yang ditunjuk pada Rapana dari gambar. Nah, jadi jawaban yang sesuai yaitu adalah skistosit. Nah, jadi jawaban yang sesuai adalah berdasarkan gambar yang ditunjuk yaitu adalah skistosit. Di mana skistosit itu ciri-cirinya yaitu dia berbentuk fragmentasi eritrosit, biasanya bisa berbentuk segitiga ataupun berbentuk elips dan permukaannya tidak rata seperti yang terlihat di gambar. Maka jawabannya adalah skistosit. Next. Soal nomor 10. Seorang ATLM melakukan hitung jumlah leukosit dengan menggunakan bilik hitung. Sebelumnya dilakukan pengenceran darah dengan larutan TURK. Darah dipipet dengan pipet toma leukosit sampai tanda 0,5 dan pengencer dipipet sampai tanda 11. Setelah diamati dengan bilik hitung menggunakan infrared Neubauer, didapatkan leukosit pada kotak 1 30, pada kotak 2 yaitu 35, kotak 3 28 dan kotak 4 40. Pertanyaannya, berapakah jumlah leukosit absolut per mikroliter darah? A. 5.500 sel per mikroliter darah. B. 6.650 sel per mikroliter darah. C. 3.325 sel per mikroliter darah. D. 4.500 sel per mikroliter darah. E. 6.000 sel per mikroliter darah. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 10 ini yaitu dia menanyakan berapakah jumlah leukosit yang sebetulnya atau yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara manual pada 4 kotak dari kamar hitung infrared Neubauer. Nah, jadi jawaban yang sesuai yaitu B, yaitu 6.650 sel per mikroliter darah. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, caranya teman-teman harus menjumlahkan terlebih dahulu jumlah leukosit yang dia dapat dari 4 kamar hitung. Jadi teman-teman harus menjumlahkan jumlah leukosit dari kotak 1, kotak 2, kotak 3 dan kotak 4. Dan ketika dijumlahkan yaitu didapatkan hasil dari 4 kotak ini yaitu 133 sel leukosit yang didapatkan dari 4 kotak ini. Nah, hasil dari penjumlahan dari 4 kotak ini dikalikan dengan faktor perhitungan untuk mendapatkan jumlah leukosit. Nah, faktor perhitungan untuk mendapatkan jumlah absolut leukosit yaitu 50. Maka teman-teman mengkalikan 133 dikali 50 maka didapatkan hasil yaitu 6.650 sel per mikroliter darah. Lanjut di part 3. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau request video apa yang harus dibuat untuk di video selanjutnya. Silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya teman-teman. Makasih.